Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, insya Allah nanti membaik kayak gitu. Hingga akhirnya nyampe di An-Naba, Ustadz Nababan syahadatin. Saya bilang di situ sama Allah, ya Allah sekarang aku udah menjadi hamba yang Engkau ridhoi agamanya. Kalau Allah pun jemput aku sekarang, insya Allah aku siap kayak gitu. Meskipun keluarga tidak ada yang menganggap, meskipun keluarga bakalan membuang aku, tapi aku masih punya Allah yang bahkan yang menciptakan dunia ini. Aku nggak bakalan takut dimanapun berdiri, asalkan aku berada di agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umurid dunya waddin wassalam. Alhamdulillah, senang banget pada siang hari ini mendapatkan nama saya Sri Menda Marbun, asal dari Sumatera Utara. Setelah masuk Islam, nama kesempatan untuk sharing kepada teman-teman saya, biasanya dipanggil menjadi khansa. Keluarga saya tinggalnya di Sumatera. Saya dari kecil itu sekolahnya bareng keluarga, jadi udah terbiasa hidup mandiri. Dulu saya waktu masih memeluk agama Kristen, saya sering aktif dalam kegiatan kebaktian di agama Islam. Barulah saya, oh berarti ada agama Islam kayak gitu. Terus sampai di rumah tuh saya suka kepikir pemuda-pemuda di gereja seperti kayak gitu. Kayak ada kegiatan ikut, biasanya malam minggu kayak gitu ada kegiatan ikut. Saya mulai mengenal Islam itu ketika keluar dari sekolah, pernah ngeliat orang bercadar. Terus saya bilang, itu kok ada yang pakai tertutup kayak gitu, kan belum tahu kan namanya itu cadar. Terus saya tanya ke teman-teman, emang kayak gitu ada ya diajarin di agama lain? Kata teman-teman, ya pakaian kayak gitu sunnah Sumatera Utara, tapi ayah udah lama meninggal semenjak saya umur 6 tahun. Agama Islam itu yang seperti apa ya? Kok kayak ketutup semua kayak gitu, kayak nyaman ngelihatnya kayak gitu. Terus ketika saya sama keluarga tuh pergi keluar kayak gitu, terus kayak dibilang itu pakaian kayak gitu nggak layak kayak gitu di Indonesia, nggak boleh kayak gitu. Padahal menurut saya kayak nyaman kayak gitu, harusnya kan kayak gerah gitu ya, kalau panas-panas kayak gitu gerah, yang makainya gerah gitu, tapi dia masih bertahan gitu pakai pakaian tertutup seperti itu. Berarti ada makna tertentu, ada makna yang spesial di balik pakaian seperti itu. Tetapi di sisi lain banyak orang yang bukan cuma keluarga doang, banyak di luar sana kayak bilang, ngapain sih harus kayak gitu, so alim banget kayak gitu. Terus dari situ saya mulai, kayaknya saya harus cari tahu nih, kok bisa banget kayak gitu, pakai pakaian kayak gitu kan panas harusnya, tapi kok dia bertahan gitu. Lama-kelamaan saya coba cari ke teman, cari di YouTube, suka buka dakwah-dakwah kayak gitu. Terus sering kan di channel YouTube lain kayak gitu banyak banget yang sekarang dakwahnya melalui media sosial kayak gitu. Kayak nyaman gitu kalau ngomongin Islam. Tapi karena saya mikir, pasti keluarga saya nggak bakalan terima nih kalau saya belajar kayak gini. Dan benar banget ketika saya udah 1 tahun mencari agama Islam, karena di situ saya posisinya sekolah sama keluarga di Jawa Barat, jadi saya nggak berani banyak tingkah, namanya kan disekolahin sama keluarga, kita harus manut-manut apa yang dibilang kayak gitu. Terus waktu itu saya lagi sekolah, itu waktu kelas 11, saya pulang dari sekolah itu tiba-tiba saya dipanggil, disuruh duduk. Terus saya lihat buku yang saya pelajarin itu ada Iqra, ada Al-Quran, sama baca-bacaan buku Islami gitu, udah ada di meja. Aduh, bahaya banget nih. Pasti ini udah bencana banget ini buat saya kayak gitu ya. Benar banget, di situ benar-benar kejadian kekerasan, dimarahin, difitnah, ditanyain, siapa yang ngajarin kamu kayak gini? Kasih tahu sama paman, katanya kayak gitu. Kan waktu itu sekolah sama paman. Biasa kan kalau keluarga itu sayang sama kita, pasti kayak apa yang menurut mereka baik, mereka berusaha biar itu tetap kena ke kita. Terus sampai main kekerasan. Setelah main kekerasan, malamnya saya kabur dari rumah ke rumah teman selama 1 minggu. Di situ dicariin karena kebetulan kan banyak urusan-urusan sekolah kayak gitu kan, disuruh lagi pulang. Akhirnya pas pulang, itu pulang karena udah sampai mau bawa ke polisi, katanya gini,
nanti kalau kamu nggak pulang biar polisi yang nyariin kamu. Aduh, saya mikir nih, saya sama keluarga kayak gitu, jangan sampai bikin keluarga malu kayak gitu kan. Lagi saya statusnya wanita gitu kan, takut dikira menjadi orang yang nggak benar di luar sana. Akhirnya saya pulang, saya lanjut sekolah itu tapi saya tidak pernah nggak pernah berhenti mencari Islam secara diam-diam. Kejadian yang pertama kali itu membuat saya nggak pernah jera untuk mencari Islam, karena semakin kayak banyak yang gitu yang melarang saya untuk mencari agama itu, berarti ada sesuatu nih yang di agama ini harus aku tahu kayak gitu. Tapi sebelum saya masuk ke kelas 12 sempat pernah ada kejadian, yaitu ketika saya PKL, terus saya pernah sakit hampir 1 bulan. Banyak tuduhan keluarga yang bilang jangan-jangan kamu udah hamil kayak gitu. Banyak tuduhan yang lain, sampai hingga pulang kampung saya didukunin. Tapi pas saya didukunin, saya bilang kayak gini, nggak apa-apa didukunin, kan katanya dukun itu orang pintar kayak gitu. Biasa banget ya dengar kayak gitu, dukun itu orang pintar, tahu apa yang benar gitu. Saya senang karena saya merasa nggak bersalah. Oh bagus nih, bisa memperbaiki nama baik saya gitu di keluarga, bahwa saya ini bukan seperti orang yang di luar kayak gitu, bukan seperti wanita yang di luar. Dan akhirnya saya dibawa ke dukun, dan dukunnya bilang saya itu benar-benar udah gak wanita yang baik lagi kayak gitu. Di situ saya langsung bilang ini nggak benar, katanya dukun itu tahu yang baik sama yang salah kayak gitu, tapi ini malah kok kayak gini. Nanti saya kalau pulang lagi ke Jawa Barat, saya harus terusin pencarian saya tentang Islam. Semakin gelisah, semakin banyak masalah, semakin memperkuatkan saya bahwasanya Islam itu kayak yang bikin saya tenang kayak gitu. Hingga saat banyak masalah di rumah kayak gitu, saya suka diam-diam di kamar sholat kayak gitu kan, suka di film-film kayak gitu, kayak ada adegan pas lagi sholatnya kayak gitu kan. Jadi saya tahu lah dikit-dikit gerakannya kayak gitu. Yang paling bikin saya itu tenang banget ketika saya sujud, kayak bilang ini kok berat banget gitu masalah hidup, tapi kenapa pas saya menurunkan kepala saya, seolah kayak Allah bilang tenang, ini cuma masalah dunia doang kayak gitu. Nah, itu yang bikin saya harus mencari ini lebih banyak tentang Islam kayak gitu. Hingga akhir kelas 12 itu semakin banyak masalah, semakin memuncak masalah, dan di situ saya semakin nggak tenang di rumah. Kemana-mana nggak tenang, kalau keluar rumah takut mati, tapi belum dalam agama yang saya pengen kayak gitu. Hingga akhirnya teman saya pernah bilang kayak gini, Sri, saya lihat kamu sering banget gitu cari-cari tentang agama Islam. Kamu kalau nyari itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak tanya sama orang lain, karena belum tentu apa yang dikatakan orang lain itu nyampe ke hati kamu. Kali aja ada yang salah dari perkataan itu. Tapi aku mau ngasih satu bekal buat kamu. Kalau kamu baca itu pasti kamu tenang, kata yang kayak gitu. Terus di situ kan aku belum tahu ya itu namanya Al-Quran. Cuman dia cuman kasih aja, ini baca aja nanti. Kalau kamu nggak bisa baca tulisannya, baca aja terjemahannya. Itu setiap malam saya baca dari halaman awal sampai akhir terjemahannya. Saya baca, tapi apa yang sudah saya baca itu masih kurang nyampe di hati saya, masih ada yang perlu saya cari. Hingga akhirnya saya nyampe di surat, sekarang saya udah tahu kalau itu di surat Ali Imran yang mengatakan kalau bahasanya agama yang diridhoi Allah itu cuma Islam. Di situ saya langsung kayak nangis, ya Allah, aku selama 17 tahun beragama, tapi nggak Allah ridhoi buat apa kayak gitu. Saya terus baca-baca, bahasanya emang dulu itu ada agama tauhid yang dulu bukan agama Islam, tapi udah banyak umat yang melanggar peraturannya, bahkan kitab sucinya sudah tidak suci lagi karena sudah dicampur tangan sama manusia. Hingga akhirnya Allah utus Nabi Muhammad menjadi nabi yang terakhir, dan cuman agama itu yang kelak diterima di sisi Allah. Selain itu nggak diterima lagi. Di situ saya bilang, aduh gimana nih, saya capek-capek hidup di dunia, udah di dunia sengsara banyak cobaan, masa nanti juga di akhirat sengsara? Padahal kan di akhirat ada surga dan neraka kayak gitu. Dan tentunya semua orang kan pasti pengennya yang surga dong, soalnya kan kelak, bukan kayak dunia sementara. Terus saya bilang ke diri saya, kamu nggak boleh diam. Gimana kalau umur kamu nggak nyampe lagi sampai kamu tamat sekolah kayak gitu, kalau kamu harus nunggu keluar dari sekolah. Hingga akhirnya
saya coba cari channel-channel kayak gitu yang bisa nolong saya kayak gitu, tapi nggak ada yang ngerespon kayak gitu. Hingga akhirnya saya dapat An-Naba. Terus saya kontak Ustadz Nababan. Ustadz Nababan bilang, selesaiin dulu ya sekolahnya, nanti kalau udah selesai boleh kamu datang ke sini, nanti saya kasih ongkosnya. Terus saya kayak nangis banget di situ. Saya yang butuh agama, kok beliau yang ongkosin kayak gitu kan. Kayaknya emang agama Islam itu Allah permudah gitu kalau kita berusaha nyari. Terus hingga akhirnya belum selesai ujian, saya berbohong sama Ustadz Nababan. Ustadz, saya udah selesai ujian, boleh nggak saya datang ke tempat Ustadz? Kata Ustadz, boleh, nggak apa-apa kalau kamu belum ada uang, nanti kalau nyampe sini biar saya yang bayar. Saya datang ke An-Naba, itu kaburnya malam-malam pas hujan. Saya itu kayak berat banget sebenarnya, ninggalin keluarga, gimana ya? Keluarga kan udah 17 tahun bersama saya, udah ngebiayain hidup saya, sekolahin saya. Meskipun mereka nggak terima agama yang saya pilih, tetap kita manusiawi, rasa sayangnya itu kan tetap masih ada. Tapi saya bilang nggak mungkin saya lebih memilih kalian daripada yang ciptain saya, karena nanti ada pertanggungjawaban gitu. Kalau dunia ini cuman sementara, nanti kalau diadilin di akhirat, kalau saya lebih memilih kalian nggak bisa nolong saya kayak gitu. Nggak, akhirnya meskipun hujan saya kabur, saya pesan Grab. Dalam mobil saya cuma nangis aja, ya Allah ini gimana nanti ya kayak gini, pasti kacau banget ini, pasti nanti dilaporin polisi, pasti nggak dianggap di keluarga. Tapi lebih sakit banget hati ini kalau aku selalu hidup di dunia ini tapi aku menjadi hamba yang nggak bersyukur kayak gitu. Hingga akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, insya Allah nanti membaik kayak gitu. Hingga akhirnya nyampe di An-Naba, Ustadz Nababan syahadatin. Saya bilang di situ sama Allah, ya Allah sekarang aku udah menjadi hamba yang Engkau ridhoi agamanya. Kalau Allah pun jemput aku sekarang, insya Allah aku siap kayak gitu. Meskipun keluarga tidak ada yang menganggap, meskipun keluarga bakalan membuang aku, tapi aku masih punya Allah yang bahkan yang menciptakan dunia ini. Aku nggak bakalan takut dimanapun berdiri, asalkan aku berada di agama Islam. Dan akhirnya berjalan seiring waktu, saya sering banget gitu dapat telepon, dapat SMS, dapat chat yang nggak enak di hati. Hingga akhirnya saya berhenti pakai HP. Udahlah, biarin aja dulu, biar semuanya tenang dulu kayak gitu. Hingga biar mereka capek gitu kan, capek nyariin. Yang penting aku udah aman di sini kayak gitu. Kan semenjak saya sudah di An-Naba itu nggak ada komunikasi sama keluarga. Tapi kalau mama itu karena kan dari kecil saya udah nggak pernah ngerepotin mama kan. Mama nggak terlalu keras, kayak bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu serius belajarnya. Kalau mama itu terima. Tapi kalau keluarga yang lain itu ada yang dengan kata-kata percuma gitu, kamu pakai pakaian tertutup. Banyak kok di luar sana yang pakai tertutup tapi kelakuannya nggak layak sebagai manusia kayak gitu. Tapi saya bilang udah nggak usah diopenin kayak gitu. Kadang saya biarin aja kalau nge-WA kayak gitu, saya biarin. Kalau ajakan kayak gitu nggak ada, karena emang saya belum pernah berani untuk kembali ke tempat keluarga. Setelah saya masuk Islam itu yang paling sulit yang bagi saya itu menjaga lisan. Ketika saya dulu sebelum masuk agama Islam itu kan kayak ngomong itu sembarangan aja, meskipun nggak kasar banget, tapi kadang kayak nyakitin gitu kan. Kalau dulu kan kayak itu hal sepele kayak gitu kan, tetapi pas di Islam saya sering banget gitu dengar dakwah bahwasanya wanita itu banyak di neraka itu karena lisannya kayak gitu kan. Dan itu pula yang paling sulit saya perubahin kayak gitu. Kadang suka marah-marah kayak gitu kan, suka ngambekan kayak gitu. Kalau udah marah itu kayak bilang lu kan salah, gue berhak gitu marah sama lu kayak gitu. Ternyata di Islam itu nggak dibenarkan kayak gitu. Jadi yang paling sulit itu bagi saya itu mengubah kalimat-kalimat itu yang tadinya kasar, terus menjadi lebih lembut, terus lebih berani minta maaf kalau salah, meskipun kayak sepele tapi kayak susah banget gitu dikerjain. Kalau salah kecil gitu jangan sepele, kan hal kecil kalau orangnya sakit hati kan itu yang bahaya, bukan masalah hal yang besar itu gitu. Jadi kayak hal meminta maaf itu juga kayak sulit banget dulu buat saya, karena sering bilang ke ustazah
Ustazah ini gimana ya, kayak kalau ada masalah kayak gini suka curhat. Ustazah suka bilang, gak apa-apa, meskipun kamu nggak salah, tetapi minta maaf duluan itu lebih mulia loh di hadapan Allah. Oh iya ya Ustazah. Jadi suka kayak, ya udah deh aku yang duluan minta maaf kayak gitu. Meskipun kayak, aduh berat banget nih, kayak gengsi banget nih, karena aku jauh lebih dewasa dari kamu dan yang salah kamu gitu kayak gitu kan. Tapi kayak suka disuruh ngalah gitu sama Ustazah. Ngalah itu bukan berarti kalah dek, kata kayak gitu. Jadi saya suka ya udah nggak apa-apa, minta maaf aja kayak gitu. Kalau dari sholat ya, kalau sholat sendiri justru apa ya, nggak berat justru kan aku suka nangis gitu lagi sujud gitu. Suka kan banyak ngeliat teman-teman kayak malas banget gitu kan buat sholat, masih belum mampu ngelawan rasa malasnya. Aku bilang, ya Allah aku bersyukur banget bisa menikmatin sholat kayak gitu. Justru menurut aku kayak bagi aku nih sholat itu bukan perintah Allah lagi. Kayak aku bersyukur nih Allah kasih itu sholat ke kita gitu, umat Islam, karena kan sholat itu juga menghapus dosa-dosa kayak gitu kan. Kita kan apa ya, makhluk yang nggak pernah lepas dari salah kayak gitu. Kayak aku merasa kayak sholat itu ibarat kalau kita mandi 5 kali sehari pasti tentunya bersih gitu kan. Jadi kalau aku sholat itu merasa itu bukan perintah Allah lagi, kayak justru aku bersyukur Allah kasih itu, justru itu kayak hadiah gitu buat aku, bukan syariat lagi. Kayak udah apa ya, udah cinta lah gitu. Jadi nggak susah lagi dilaksanain kalau sholat. Yang dulu sampai sekarang itu yang paling berbeda banget ya setelah saya menjalaninya. Itu yang pertama apa ya, pakaian. Dulu tuh saya kalau ke tempat ibadah, yang saya cari itu baju yang paling menarik, baju yang paling terbuka. Semakin terbuka merasa paling kayak diliatin kayak gitu, kayak senang banget kalau semua mata-mata cowok itu ngeliatin kita gitu. Kayak merasa kayak menjadi tenar gitu, kayak paling cantik lah gitu di dunia ini. Tapi setelah mengenal Islam itu justru sekarang yang dicari itu mana ya pakaian yang enggak mencolok warnanya, mana ya pakaian yang enggak, kalau orang ngeliat kita itu bernilai positif gitu di pikirannya. Terus yang kedua itu, kalau dulu saya ke tempat ibadah itu gimana ya, kayak dari segi misalnya kadang malas mandi, ya udah pergi aja kayak gitu ibadah. Nah kalau sekarang itu kan kita justru sahnya sholat itu kan dari wudhu tuh, kayak ngajarin dari segi kebersihannya kayak gitu. Kadang kalau mau sholat belum mandi, aduh nggak tenang nih nanti kalau sholat belum mandi. Jadi lebih kayak bersih banget gitu kalau di Islam diajarinnya. Pesan saya sih buat yang seperjuangan sama saya, seberat apapun itu rintangan, baik taruhannya keluarga ataupun nyawa sekalipun, jangan pernah takut. Karena kan dunia ini sementara, sedangkan akhirat kekal. Kalau kita masuk neraka, nauzubillah menzalik, karena selamanya. Kalau surga kan enak tuh selamanya. Jadi jangan pernah memandang dunia ini untuk selamanya. Dunia ini sementara. Kalau berat ujiannya, minta ke Allah biar Allah kuatkan kita. Walaupun masalahnya nggak mudah, tapi Allah kuatkan kita. Insya Allah bisa. Jangan pernah menyerah. Semua pasti bisa dilewatin dengan ikhtiar dan doa. Yang sejauh ini ya, Ustaz Nababan sering bilang, awal-awal masuk Islam itu kita sering dibilang, jadilah menjadi Islam yang kafah, jangan setengah-setengah kayak gitu. Ustaz bilang kalau udah menjadi Islam, laksanain tuh semua syariat yang Allah berikan, karena pasti di balik syariat itu ada yang baik untuk kita, dan apabila kita langgar pasti ada keburukan untuk kita. Misalnya kita ada Islam nih tapi nggak sholat, sementara kan yang pertama dihisab kelak itu sholat, terus kita mau berbekal apa untuk akhirat kayak gitu. Terus yang kedua, misalnya sekarang kan udah nggak asing lagi ya pacaran di mana-mana, seolah-olah pacaran itu kayak hal yang istimewa sekarang di dunia ini. Kan udah terbalik sekarang, maksiat itu udah merajalela di mana-mana. Kalau nggak pacaran nggak gaul kayak gitu, kalau nggak merokok nggak gaul, kalau nggak minum minuman keras nggak gaul. Dunia jangan diikutin, jangan jadi budak dunia, tapi perbudaklah dunia untuk akhirat. Jangan pernah mau untuk nikmat sementara. Sementara nanti nikmat di surga itu, nikmat di akhirat itu jauh lebih nikmat daripada yang di dunia. Saya udah 2 tahun, hampir 2 tahun nyantri di An-Naba Center ini, dan alhamdulillahnya di sini tuh tempat yang paling nyaman untuk beribadah. Bagi saya di sini itu
apa ya, kadang kalau ada rasa malas-malas kayak gitu, pengen ngaji, ngeliat teman-teman ngaji, aduh aku juga harus bisa nih lebih baik lagi, kan kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Terus saya di sini tuh kalau kegiatannya tuh full banget ya buat belajar Islam itu. Nanti ada halaqah tahfiz, ada halaqah tahsin, ada taklim sama ustadz. Dan luar biasanya tuh di sini ya, apa ya, kita di sini tuh kayak nggak santri, tapi kayak anaknya sendiri kayak gitu. Kita suka dengar, saya pribadi suka dengar ustadz nanya anak-anak gimana, nggak ditanya santri gimana. Itu jarang banget keluar dari lisan beliau. Yang ditanya anak-anak gimana, setiap beliau pulang dari mana, anak-anak gimana, sarapannya udah belum, makannya udah belum. Beliau itu paling nggak bisa ngeliat santri-santrinya ada kekurangan. Beliau udah kasih uang jajan, udah kasih uang keperluan, nanti masih dibeliin sabun, dibeliin apa, tapi masih kayak ada kebutuhan yang lain itu beliau selalu bersedia ngebiayainnya. Kayak saya merasa ini tuh bukan cuman pondok, tapi beliau itu di sini menjadi ayah kami. Saya tuh sering banget nangis ngeliat beliau, kan beliau kan sekarang lagi banyak banget gitu rintangannya, lagi sakit, kemana-mana kakinya suka pegal, kayak tadi pinggangnya suka kram kayak gitu, susah diri. Banyak juga ujian dari yang lain, dari ujian ekonomi, apalagi di masa pandemi sekarang. Tapi beliau tuh nggak pernah lelah gitu loh buat nafkahin kami di sini. Padahal kan kami bukan siapa-siapanya beliau kalau bisa dibilang dari segi saudara. Saya tuh suka nangis bilang ke diri sendiri, kalau kamu malas-malasan, malu sama ustadz yang nggak pernah menyerah untuk mencari nafkah untuk kamu. Harusnya kamu itu menjadi penerus beliau, bukan malah mengecewain beliau. Jadi saya itu kalau udah kayak ada rasa futur kayak gitu buat belajar, langsung ingat beliau, nggak boleh futur. Dan Ustadz Nababan sakit aja masih pergi berdakwah, masih pergi kemana-mana, masih ikut ngecek bangunan, masih ikut ngebersihin ini. Saya suka malu, Ustadz Nababan aja nggak pernah menyerah untuk Allah. Kok kamu udah dikasih fasilitas kayak gini masih kurang enak kayak gitu. Kayak kadang bilang ke diri, kamu jangan lupa diri, kamu itu siapa di sini. Kamu harusnya di sini menjadi penerus beliau, bukan malah kayak menikmatin apa yang ada, tapi nggak digunain untuk bekal kedepannya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang sama-sama mengejar akhirat, mari kita bantu beliau untuk mengembangkan pesantren ini, karena insya Allah ini menjadi pahala yang akan mengalir terus. Kita udah nggak ada di dunia, tapi pahalanya selalu mengalir kelak di kuburan kita. Jadikan dunia ini tempat kita kemana aja selalu nilai ibadah kayak gitu. Meskipun nggak bisa bantu dari segi finansial, kan bisa dari segi doa, banyak hal-hal yang lain. Dan Allah tidak pernah menyanyiakan apa, sekecil apapun kebaikan itu, Allah tidak pernah menyanyiakan. Pasti ada nilai pahala di balik itu. Buat teman-teman yang udah muslim dari lahir, yuk kita lebih semangat lagi beribadahnya. Karena sedangkan yang tidak dari muslim dari lahir aja sedang berusaha gitu istiqomah di jalan Allah. Semoga teman-teman yang muslim dari kecil bisa membantu menyemangatkan kami yang baru-baru hijrah ini. Semoga teman-teman sekalian bisa merangkul kami di setiap banyak kesulitan. Kalian bisa bilang ke kami kalau kami ini nggak sendiri, kita saudara kayak gitu. Semoga kita menjadi sama-sama muslim yang sedang memperjuangkan surganya Allah. Mungkin dari saya segitu aja. Semoga menjadi ladang pahala buat saya dan juga bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.